kami akan membahas tentang latar belakang, yang kedua ada pemanfaatan dan penjaringan produk kami, dan yang ketiga ada proses pembuatan produk. Dalam setiap sudut kota, pasar, dan berbagai lapisan masyarakat, ada satu makanan yang menjembatani keanekaragaman seluruh dunia. Mie instan. Cita rasa yang memikat terkadang membuat kita lupa. Mie menjadi pangan yang memiliki beberapa bahaya dalam konsumsinya. Ada banyak hal yang melandasi hal tersebut. Pertama, karena kurangnya kandungan gizi dalam mie, bahan pengawet, dan tambahan bahan kimia. Mengatasi hal tersebut, kami dari tim SMA Negeri 2 Wonogiri membuat produk dengan nama Mie Gatisai, yaitu mie gaplek, tulang ikan, dan sayuran. Adalah produk mie dengan bahan dasar tepung gaplek, duri ikan nila, dan sayuran. Ada alasan di balik pemilihan bahan tersebut. Wonogiri mendapat julukan kota gaplek. Tepung gaplek dipilih karena gaplek adalah salah satu komoditas sumber daya alam terbesar di Wonogiri. Saking besarnya, beberapa daerah di Wonogiri menjadikan gaplek sebagai bahan makanan utamanya. Hal itu tentu akan membantu produsen gaplek di Wonogiri mendorong perekonomiannya dan kesejahteraannya. Kami juga melakukan wawancara kepada salah satu produsen gaplek di Wonogiri. Kalau udah diolah menjadi gaplek, udah dikeringkan 1 kilonya? 3.000. 3.000. Kalau misalnya gapleknya kan udah kering, terus nanti diolahnya ditumbuk jadi tepung nggih. Itu 1 kilonya berapa, Bu? Tadi tepung sekilona sedoso 10.000. 10.000. Jadikan gaplek sebagai bahan dasar mie dilakukan juga karena kebanyakan makanan yang terbuat dari gaplek adalah makanan tradisional yang kurang diminati oleh kalangan muda. Selain itu, alasan dari pemilihan duri ikan nila karena Wonogiri juga memiliki potensi besar terhadap keanekaragaman perikanannya. Wonogiri terkenal dengan Waduk Gajah Mungkur yang sering difungsikan sebagai tambak. Tambak nila merah di Waduk Gajah Mungkur biasanya berisi ribuan ekor ikan. Dalam sekali panen saja, ikan yang didapatkan bisa mencapai 8 kuintal. Namun, pemanfaatannya dalam dunia industri hanya pada dagingnya, sehingga duri-durinya hanya dibuang sebagai limbah. Padahal, di dalam tulang ikan terdapat kandungan protein dan kalsium yang tinggi. Kami melakukan wawancara pada pihak TPI, yaitu tempat pelelangan ikan. Biasanya kan dimanfaatkan dagingnya, Mas. Iya. Durinya itu kadang Kalau untuk durinya belum ada manfaatnya, sampai sekarang belum ada. Pemanfaatan daging nila oleh masyarakat banyak digunakan untuk rumah makan atau rumah industri, misalnya seperti dibuat bakso ikan atau nugget ikan. Mie Gatisai menggunakan duri ikan nila dari industri yang memang sudah dipilih dari dagingnya, bukan menggunakan duri dari nila yang telah dikonsumsi secara langsung. Yang terakhir, yaitu sayuran. Kami gunakan sebagai bahan utama pewarna alami dan menambah kandungan nutrisi. Mie Gatisai sudah banyak mengalami perkembangan pada komposisi dan proses pembuatannya. Pengembangan terakhir yang kami lakukan adalah pada bumbunya. Kami menggunakan bumbu mie goreng soto koya. Koya yang kami gunakan tidak menggunakan kerupuk udang, tapi kerupuk yang terbuat dari daging ikan nila. Pertama, campurkan bahan adonan berupa tepung gaplek, tepung duri ikan, tepung terigu, telur, perasan jeruk nipis, dan garam secukupnya. Serta siapkan juga air di dalam baskom, campurkan sari bayam pada adonan. Aduk adonan hingga semua bahan tercampur. Kemudian masukkan adonan ke dalam gilingan mie. Keringkan mie menggunakan oven. Siapkan daging nila yang telah dicuci bersih dan campurkan dengan jeruk nipis dan dihaluskan. Gulung adonan dan buat bentuk lingkaran. Rebuslah namun jangan terlalu lama. Setelah direbus, tiriskan dan cetak menggunakan cetakan kerupuk, lalu dijemur. Setelah dikeringkan beberapa hari, kerupuk dapat digoreng dan bisa dihancurkan dan dicampur menggunakan bawang merah yang telah digoreng. Kami melakukan uji laboratorium di Universitas Setiabudi dan Dinas Kesehatan Wonogiri. Mie, bumbu, garpu dimasukkan pada paper bowl dengan tutup berbahan plastik dan dirapatkan menggunakan wrap. Produk yang sudah siap didistribusikan langsung pada koperasi, kantin sekolah, dan toko milik beberapa warga daerah Wonogiri. Sampai saat ini sudah ada 10 sampel produk yang dipasarkan.